لا نحمده حمدا يليق بجلاله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله أما بعد. Al-Mukarram, Al-Mukhtarram yang saya muliakan, saya hormati Sultan Bacan Jauh Dedi Irsyad, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, wal Ustaz Husni yang menemani Sultan Bacan, semoga diberikan panjang umur, sehat afiat, dan seluruh para asatiz, para habaib al-habib Abdul Bari Sugaf, wal Ustaz Ahmad bin Uthman, wal Ustaz Jamal, dan seluruh pengurus pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Al-Khairat Salafiyah Sasa. Ini kurang lebih sudah berjalan 3 tahun ya, 3 tahunan lebih. Ada dimulai dari kelas Thanawiyah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kemudian sekarang ini masuk tahun pertama Uliyah ya, atau disebut Aliyah ya, Madrasah Aliyah. Dan alhamdulillah respon masyarakat cukup baik di Ternate, dan kedepannya ada rencana juga pembangunan ditambah lagi sama seperti itu 3 lantai. Ini tanahnya luas, tanah wakaf ya, tanah wakaf dari siapa, Habib Salim As-Sagaf ya, Al-Habib Salim bin As-Sagaf di wakaf, kemudian dikelola oleh Al-Khairat yang pusatnya di Palu. Yang kita kenal pendiri awal adalah guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dan ini mengembalikan konsep pesantren awal Salafi, makanya ada nama Salafi di situ, maknanya mengikuti metodologi pengajaran pondok pesantren di masa lampau tradisional ya, dan penggunaan kitab-kitab sebagaimana yang dijalankan di pondok-pondok pesantren, yaitu kitab gundul, kemudian pelajaran nahwu sorof, dan presentasinya lebih banyak ke pendidikan dan pelajaran agama Islam. Dan muadalah ya, ada juga pelajaran umum dan mendapatkan ijazah resmi dari Kementerian ya, Pendidikan dan Agama. Alhamdulillah. Jadi santri-santri ini melaksanakan pesannya Nabi SAW, yaitu menuntut ilmu agama, khususnya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Yang disebut ilmu yang wajib bagi setiap muslim, yang kita ketahui kan 3 itu, 3 cakupan, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tasawuf akhlaki. Kama asyara dzalika al-Imam Ibn Ruslan fi Zubat, wa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajul muaddi min fardi dinillahi fi dawami katuhri was salati was siyami wa bai'i lil muhtaji litabayyu'i wa dhahiril ahkami fi sana'i wa ilmu da'i li qulubil mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa ma siwa hadha minal ahkami fardu kifayatin alal anami. Yang kesimpulannya, ilmu yang diwajibkan itu di dalam agama Islam, ilmu akidah atau ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Adapun yang lainnya itu adalah hukumnya fardu kifayah. Jadi ditekankan di sini 3 ilmu itu: ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tasawuf akhlak, disertai dengan ilmu alat untuk membantu mereka bisa membaca kitab-kitab ulama terdahulu, yang kebanyakan adalah kitab Arab gundul. Nah,
Alhamdulillah, ini sudah berjalan, dan minta doanya juga dari Sultan Bacan, mudah-mudahan anak-anak ini bisa ke depan bisa menjadi ulama, bisa menjadi penyambung lidah Nabi Muhammad SAW di dalam dakwah fi sabilillah, ya, dan menjadi ulama-ulama yang lurus, ya. Soalnya ada ulama yang bengkok juga. Nabi katakan ulama su itu istilah kan dari Nabi, ulama jahat, ulama su. Ada juga istilah dari Sayyidina Umar, munafikun alim, orang munafik yang alim. Itu ada juga tuh. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, inna akhwafa ma akhafu ala hadhil ummah al-munafik al-alim. Yang paling aku takutkan menimpa umat ini orang munafik tapi berilmu. Kemudian mereka bertanya, kaifa yakun munafikan alima? Bagaimana mungkin atau bagaimana ada orang munafik yang alim? Ciri-cirinya seperti apa? Dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab, munafik yang alim itu adalah alimul lisan jahilul qalb. Ya, pandai secara berbicara, secara lisan, tapi bodoh dalam hati dan pengamalan. Nah, kita tidak mau nih, sudah bertahun-tahun misalnya menuntut ilmu, ya, ini menuntut ilmu ini kan cukup lama, ya, puluhan tahun lah. Tahu-tahu finishnya dapat label ulama su, naudzubillah min dzalik, atau munafikun alim, naudzubillah min dzalik. Nah, sebab itu banyaklah berdoa, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Itu doanya Nabi Muhammad SAW, meminta agar terlindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara ilmu tidak bermanfaat tadi, tidak diamalkan dan digunakan ilmu itu untuk sesuatu hal yang tidak baik, dengan niat yang tidak baik. Itu. Dan itulah sifatnya ulama-ulama yang disebutkan dalam Al-Quran, ulama-ulama Bani Israel yang menyimpang itu. Ciri-cirinya apa? Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Yaitu mereka mengajak orang lain berbuat baik, tapi mereka sendiri melupakan diri mereka. Ya. Dan mereka senantiasa membaca Al-Quran, walaupun domirnya di situ kalian, ya, kalian khitabnya kepada ulama-ulama Yahudi. Afala ta'qilun, tidaklah kalian berakal, berfikir tentang hal tersebut, ya. Dalam tafsir Jalalain dikatakan wa fihal wa'id ala mukhalafatil qawli al-amal. Ayat ini mengandung ancaman bagi siapapun yang ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk bisa senantiasa istiqomah di atas kebaikan, di atas kebenaran. Dan kita selalu butuh untuk saling menasihati, saling memberikan pesan, ya. Karena manusia memang makhluk yang tidak luput dari kesalahan, ya. Makanya Allah pesankan wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, ya, saling memberikan wasiat tentang kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan nanti Bapak Sultan bisa memberikan juga penyemangat buat santri-santri, dan kita juga bisa mengambil istifadah untuk menjadi nasihat bagi diri kita untuk kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan iman serta kesempatan untuk menuntut ilmu di jalannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati,
khususnya adik-adik para santri madrasah yang saya banggakan. Sebelum memulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Habib Abdurrahman dan seluruh keluarga besar Madrasah Salafiyah Al-Khairat atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk berkunjung ke madrasah ini. Saya juga memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar para ulama, asatiz dan pembimbing di madrasah ini senantiasa diberi kekuatan, keikhlasan dan keberkahan dalam menjaga amanah ilmu sebagai para penjaga warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menjaga mereka dalam istiqamah sebagai khadimul ilmi, penjaga dan penyebar ilmu yang mulia. Amin ya Rabb. Bismillah. Menghadapi ujian dan perjuangan di jalan ilmu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Namun jalan menuju ilmu itu penuh ujian, baik ujian dalam bentuk keterbatasan fasilitas maupun kesalahpahaman masyarakat, bahkan fitnah dari pihak-pihak yang tidak memahami nilai Islam. Kalian mungkin pernah mendengar bagaimana media sering menggambarkan pesantren atau madrasah dengan stigma yang negatif. Padahal sejarah membuktikan bahwa institusi Islam adalah pusat peradaban dunia modern, bisa dibilang. Sebagai contoh, di masa keemasan Islam, lembaga pendidikan seperti Al-Qarawiyyin di Maroko dan Universitas Al-Azhar di Mesir menjadi rujukan ilmu pengetahuan dunia. Para pemikir muslim seperti Al-Khwarizmi, Ibn Sina, dan Al-Biruni dan lain-lain memberikan sumbangan besar yang menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. Oleh karena itu, jangan pernah merasa berkecil hati. Ujian yang kita hadapi ini bukanlah tanda bahwa Allah tidak bersama kita. Sebaliknya, ini adalah bagian dari sunnatullah, bahwa setiap orang yang berusaha di jalan kebenaran akan diuji. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberinya ujian. Hadis riwayat Bukhari. Ilmu sebagai tanggung jawab dan jalan ketakwaan. Ilmu merupakan zakat atas pengetahuan yang kita miliki sebagai bentuk tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi umat. Karena sejatinya puncak ilmu adalah rasa takut kepada Allah yang melahirkan kesadaran dan ketakwaan dalam setiap langkah kita. Namun penting untuk diingat, niat kita dalam menuntut ilmu harus selalu bersih dan lurus. Jangan jadikan ilmu yang kalian pelajari sekedar alat untuk mencari popularitas, menjadi viral atau dikenal sebagai orang alim yang terkenal. Jangan sampai kalian kehilangan fokus dari niat awal yang bersih ketika pertama kali memulai jalan ini. Lakukanlah segalanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan membawa kebaikan bagi orang lain, untuk membantu mereka mengenai Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, serta untuk mendorong transformasi keluarga, masyarakat, dan umat menuju kebaikan. Ingatlah bahwa ilmu adalah amanah, dan Allah mengetahui setiap niat yang tersembunyi dalam hati kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Menjadi generasi yang berkontribusi untuk umat. Kita sebagai santri tidak hanya belajar untuk diri sendiri, tetapi juga untuk ummah. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Ilmu yang kalian pelajari hari ini, baik ilmu agama
maupun ilmu dunia adalah bekal untuk memberikan manfaat kepada umat. Jadilah ilmuwan, cendekiawan, dan pemimpin yang tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Namun, perlu diingat perjalanan ini membutuhkan kesabaran dan keteguhan hati. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahumullah berkata, ilmu itu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 perkara: kecerdasan, semangat, kesungguhan, biaya, bimbingan guru, dan waktu. Ini penutup dan harapan. Bismillah. Hadirin yang saya muliakan, adik-adik yang saya cintai, perjuangan madrasah ini mungkin tidak mudah, tetapi percayalah, setiap langkah kecil yang kalian tempuh di jalan Allah akan diganjar pahala yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Semoga Allah menjadikan kalian generasi yang kuat, tidak hanya dalam keilmuan, tetapi juga dalam iman dan akhlak. Jadilah penerus yang membanggakan umat, yang terus menjaga kemuliaan agama Islam di tengah dunia yang penuh tantangan dan fitnah. Saya akhiri sambutan ini dengan doa, semoga Allah memberikan keberkahan pada ilmu yang kita pelajari dan menjadikan kita semua sebagai hambanya yang diridai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. ولا
wa